Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan menyajikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan harga. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Mutiara Putri, yang kedua ada Andronikus Ferdistian, yang ketiga ada Fikri Nurwafa, yang keempat ada Dwi Milinia Nuraini, yang kelima ada Randy Wahyudi, yang keenam ada Nisfir Layali, dan yang ketujuh ada Dita Melinda Agustina. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian harga. Pengertian harga menurut para ahli atau para ilmuwan yakni sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Yakni harga yakni sejumlah uang yang dibebankan kepada suatu produk atau jumlah dari manfaat dari produk tersebut. Sedangkan kebijakan harga yakni suatu keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti untuk suatu jangka tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kebijakan harga. Yang pertama, mencapai target laba atau laba tertentu. Perusahaan menetapkan harga produknya atau jasa yang diberikan atas dasar sasaran pencapaian persentase tertentu untuk pengembangan investasi atau laba penjualan bersih. Sasaran seperti ini menjadi kacau baik perusahaan maupun pialangnya. Dan yang kedua ada memaksimalkan laba. Apabila laba menjadi terlalu besar karena penawaran lebih kecil dibandingkan permintaan, modal baru akan tertanam dalam bidang usaha ini. Dengan sendirinya hal ini akan mengurangi laba sampai setingkat normal. Dan yang ketiga ada meningkatkan volume penjualan. Untuk meningkatkan volume penjualan, mungkin bisa atau tidak bisa taat dengan konsep pemasaran yang dianut volume penjualan yang menguntungkan. Di satu pihak, sasaran perusahaan bisa meningkatkan volume penjualan, tetapi dengan tetap mempertahankan tingkat labanya. Segi lain, manajemen bisa memutuskan dan meningkatkan volume penjualannya melalui strategi penetapan harga yang agresif dengan kerugian. Dalam hal ini, manajemen bisa memutuskan untuk pendek dengan perhitungan bahwa melalui peningkatan volume penjualan dapat menancapkan kakinya dalam pasar. Dan yang keempat, ada mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Perusahaan yang mempunyai sasaran penetapan harga tipe ini memutuskan perhatian pada upaya mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Satu sektor yang membuat sasaran ini tercapai adalah perusahaan biasanya dapat menentukan pangsa pasar yang diinginkan. Dalam beberapa hal, pangsa pasar merupakan indikator kondisi perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan target laba investasi lainnya. Sasaran penetapan harganya yang lebih baik. Hal ini bisa terjadi terutama pada waktu pasar total sedang berkembang dan perusahaan bisa memperoleh laba yang Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membahas tentang dasar hukum kebijakan harga. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 terdapat poin yaitu tentang melarang adanya tentang penetapan minimum harga jual kembali yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Nah, hal tersebut tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tersebut, yaitu yang berbunyi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa penerimaan atau pemasokan barang atau jasa di luar
di luar kesepakatan atau di luar perjanjian itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dapat merusak persaingan di pasar. Nah, dalam pasal tersebut ada beberapa unsur yang terlibat. Yang pertama yaitu unsur pelaku usaha, dan yang kedua ada unsur perjanjian, yang ketiga ada unsur pelaku usaha lain, yang keempat ada unsur persyaratan, yang kelima ada unsur penerima, selanjutnya itu ada unsur barang, ada unsur jasa, unsur menjual, unsur memasok, unsur yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, seperti yang tercantum pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tersebut. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip kebijakan harga. Nah, prinsip-prinsip kebijakan harga sendiri dibagi menjadi 3. Di antaranya adalah kebijakan harga grosir, kemudian kebijakan harga retail, dan kebijakan harga produsen. Yang pertama, kebijakan harga grosir. Di sini grosir berhak membuat kebijakan harga suatu produk, yaitu dengan cara potongan harga, baik yang dilakukan secara tunai atau dilakukan karena jumlah pembelian yang besar. Kemudian yang kedua adalah kebijakan harga retail. Nah, di sini kebijakan harga retail sendiri dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama adalah judgment price, di mana penetapan harga produk dengan cara perkiraan. Jadi hanya mengira-ngira saja. Contohnya adalah dalam menjual satu lusin produk diberikan potongan harga 1 atau 2 potong produk yang bagus. Kemudian yang kedua ada customary price. Di sini adalah lebih ke dalam waktu yang panjang, di mana harga dari suatu produk tetaplah stabil dan tidak mengalami perubahan. Kemudian apabila ditentukan harga baku meningkat, maka harga produk dari produk tersebut juga akan meningkat. Kemudian yang ketiga ada outprice. Di sini adalah penetapan harga dengan angka ganjil, di mana biasanya akan meningkatkan daya tarik konsumen tersebut. Contohnya seperti harga suatu produk ada mencantumkan harga 29.990 seperti itu. Kemudian yang keempat ada combination price. Di sini pemberian harga di mana cara menawarkannya dilakukan dengan mengkombinasikan 2 produk atau lebih. Misalnya menawarkan sepatu dengan kaos kaki, kemudian menawarkan sabun mandi dengan piring, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada margin price. Kebijakan margin price ini biasanya dilakukan oleh pedagang kaki lima, di mana jika produk yang dijual sudah mendapatkan keuntungan, maka akan langsung dijual. Yang keenam ada lining price. Kebijakan penetapan harga ini biasanya dilakukan oleh toko-toko yang menjual sepatu, kaos kaki, seperti itu. Contohnya seperti baju dari berbagai merek yang ditumpuk dalam satu kotak yang sama dan diberikan daftar harga yang sama juga. Kemudian yang ketiga ada kebijakan harga produsen. Nah, di sini kebijakan harga produsen sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada penetration price atau harga serendah mungkin, di mana kebijakan pemberian harga yang bertujuan untuk bisa menerobos produk milik perusahaan lain ke dalam pasar, masuk ke dalam pasar. Kemudian yang kedua ada skimming price atau harga setinggi mungkin. Di sini kebijakan penetapan harga di mana
memberikan harga produk setinggi mungkin karena perusahaan tersebut belum memiliki saingan dan barang yang dijual juga dipasarkan untuk orang-orang menengah ke atas. Untuk selanjutnya yaitu ada macam-macam kebijakan harga. Di sini macam-macam kebijakan harga ada 2, yaitu potongan dan kelonggaran. Untuk potongan sendiri itu ada potongan kuantitas, potongan dagang, potongan atau rabat kontan, ada potongan musiman, terus ada pencatatan maju, yang terakhir ada kelonggaran produksi. Untuk potongan dan kelonggaran sendiri merupakan hasil pengurangan dari harga dasar atau harga tercatat, atau bisa harga yang sudah terdaftar atau harga yang sudah ditetapkan. Diskon atau potongan yaitu merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual. Untuk lebih dipahami lagi atau lebih dalamnya lagi, potongan sendiri itu ini kan ada potongan dan kelonggaran udah dibagi menjadi 6. Yang pertama ada potongan kuantitas. Kalau potongan kuantitas yaitu merupakan pengurangan dari harga tercatat yang ditawarkan oleh seorang penjual untuk menarik seorang pelanggan dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya ya, saya sebagai produsen, terus ada konsumen, biasanya membelinya itu 10 unit, sedangkan hari ini dia membelinya 25 unit. Nah, di situ saya memberikan potongan harga yang disebut dengan potongan kuantitas. Jadi kuantitas dari produk atau unitnya tersendiri. Di sini potongan kuantitas itu dibagi menjadi 2, yaitu ada potongan non-kumulatif dan potongan kumulatif. Untuk selanjutnya yaitu ada potongan dagang. Yang dimaksud dengan potongan dagang ini potongan dari harga tercatat yang ditawarkan ke pembeli yang diharapkan akan mempunyai fungsi pemasaran. Di sini saya contohkan, saya misalnya sebagai produsen ya. Di sini saya misalnya online shop, terus saya produsen. Saya memberikan ke agen itu beda sama saya langsung ngajar langsung atau ke reseller ya. Kalau saya kasih ke resellernya saya kasih diskon 15%, terus ke customernya langsung atau di ecer saya berikan 10%, karena kalau misalnya untuk agen atau reseller kan dijual lagi ya, jadi saya kasih potongan, atau kalau enggak gitu harganya lebih murah daripada yang langsung saya ecer. Itu kalau potongan dagang. Kalau selanjutnya ada potongan atau rabat kontan. Ini yang dimaksud dengan potongan harga yang diberikan kepada pembeli karena membayar kontan atau membayar dalam jangka pelunasan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, di sini yang dimaksud itu kalau misalnya ya saya seorang produsen. Terus ada pelanggan saya yang membeli dengan jangka waktu 1 minggu dia mau membayarnya. Dah, pada saat 1 minggu itu dia sudah bisa melunasinya, atau bahkan mungkin sebelum 1 minggu. Nah, dia sudah bisa melunasinya. Di situ saya kasih diskon kan, kalau misalnya dia harusnya membayarnya 500 juta, terus saya kasih diskon misalnya 1 juta, misalnya seperti itu. Udah di sini disebut dengan rabat konstan. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada potongan musiman. Kalau potongan musiman ini
merupakan potongan yang biasa dipakai oleh para produsen musiman, seperti contohnya ada payung hujan, penjual payung hujan. Kalau penjual payung hujan, jas hujan, atau mantel itu kan biasanya dijualnya pas saat musim penghujan ya. Kalau saat musim penghujan itu kan biasanya permintaan itu naik, sedangkan kalau musim panas itu permintaan akan turun. Nah, di sini oleh produsen itu memberikan potongan saat musim panas. Kalau musim panas kan permintaan turun, jadi jarang orang membeli payung hujan atau mantel itu, jadi dikasih potongan. Nah, untuk selanjutnya ada pencatatan maju. Di sini itu kalau pencatatan maju itu tagihan yang diberi catatan maju memungkinkan pengecer menunggu membayar hutangnya setelah pada saat perjanjian tersebut. Kalau kelonggaran promosi, yang terakhir ada kelonggaran promosi ya. Itu kelonggaran promosi merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual sebagai imbalan promosi yang dilakukan oleh pembeli. Kalau di sini ada contohnya pabrik alat-alat bangunan membeli beberapa jenis barang gratis untuk para penyalur sebagai imbalan pemeragaan produk eceran teratur. Nah, di sini itu pabrik menanggung 50% biaya iklan toko pengecer yang mengiklankan produknya tersebut. Kayak atau kata lain itu misalnya seperti ini ya, kalau kelonggaran promosi itu jenis potongan harga yang dapat digunakan sesuai dengan jenis perusahaan dalam memilih jenis potongan harga. Terserah dari perusahaan tersebut. Gimana teman-teman? Apa ada yang mesti dibingungkan? Gini ya, kalau misalnya kelonggaran promosi itu gini aja deh simpelnya. Kalau ya, misalnya aku punya produk nih, saya punya produk. Terus ada teman saya yang enggak deh. Kalau misalnya saya sebagai iklan iklan yang mengiklankan itu ya. Lah, di situ saya kasih beberapa kelonggaran untuk sebuah perusahaan untuk tidak membayar pengiklanannya tersebut. Mungkin 1 bulan kayak gitu. Tapi untuk bulan selanjutnya bisa membayar. Mungkin seperti itu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga. Ada 8. Yang pertama yaitu strategi harga tunggal dan strategi harga variabel. Dengan adanya strategi harga tunggal, perusahaan menetapkan harga yang sama atau harga ke seluruh pelanggan yang membeli produk dalam kualitas sama. Di bawah strategi harga variabel, perusahaan akan dapat menjual produk dengan harga yang berlainan meskipun transaksi dilakukan dalam kualitas sama dengan pembeli yang sama. Kebijakan harga tunggal bisa membina kepercayaan konsumen kepada penjual tingkat eceran, grosir, maupun pabrik. Kebijakan harga variabel ini juga mempunyai kelebihan. Misalnya, penjual bisa membeli konsensi harga kepada pembeli agar penjual bisa memberi harga khusus pada pembeli yang mempunyai potensi menjadi pelanggan yang besar. Yang kedua yaitu penetapan harga unit atau unit pricing. Penetapan harga unit adalah strategi pelaporan informasi tentang harga eceran yang sampai sekarang tetap didayagunakan secara luas oleh rangkaian pasar raya atau supermarket. Walaupun demikian, metode penetapan harga tipe ini bisa diadaptasikan ke berbagai tipe toko dan produk lainnya. Sebagai strategi, merupakan reaksi bisnis terhadap proses-proses konsumen mengenai pemakaian ukuran kemasan. Yang ketiga yaitu strategi lini harga atau price lining. Penetapan harga lini banyak didayagunakan oleh para pengecer pakaian jadi. Pada intinya, strategi ini menyeleksi harga yang terbatas jumlahnya yang akan dicapai untuk setiap lini barang dagangan. Misalnya, sebuah toko sepatu menjual lini produk yang terdiri dari beberapa model sepatu.
Bagi konsumen, keuntungan utama dari penetapan lini harga adalah penyederhanaan keputusan beli. Dari sudut pandang pengecer, strategi ini juga menguntungkan karena membantu perencanaan dan pembelanjakan di toko. Yang keempat yaitu sarana pengendalian harga eceran. Ada yang mencantumkan pedoman harga-harga eceran yang diajukan oleh produknya. Ada juga yang secara tegas mencantumkan harga eceran tinggi. Mereka yang melanggar bisa dicabut hak menjual produknya. Kebijakan yang diperbolehkan pengecer menambah atau mengurangi dengan potongan harga. Kebijakan yang kedua, harga bisa jalan untuk produk yang laku. Kelima yaitu penetapan harga pelapor dan undang-undang. Gagasan yang mendasari adalah pelanggan ke toko membeli produk dengan harga pelopor dan kemudian tertarik untuk membeli produk lain dengan harga biasa. Tujuan umum dari undang-undang ini baik, yaitu mencegah praktek penurunan harga seenaknya sendiri. Yang keenam yaitu penetapan harga psikologis. Di tingkat penjual eceran, strategi bagi penetapan harga psikologis adalah membeli harga dengan gasal seperti misalnya permen coklat seharga 5.995 dan buku seharga 6.000. Beberapa studi lapangan kurang mendorong keyakinan di atas. Harga gasal kurang disenangi toko-toko yang eksekutif. Yang ketujuh yaitu penetapan harga di masa inflasi. Inflasi yang melanda ekonomi sebagian besar melanda negara di dunia selama beberapa tahun ini. Belum terlihat tanda-tanda akan mereda. Bagi eksekutif pemasaran, terutama dalam penetapan harga inflasi, memasang mereka untuk mengembangkan strategi penetapan harga yang kreatif dan inovatif. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu persaingan harga lawan persaingan non-harga. Persaingan non-harga makin banyak digunakan dalam program pemasaran, paling tidak ingin menentukan jalannya sendiri. Dalam persaingan non-harga, dasar pandangan seperti ini bisa terjadi karena posisi perubahan sebagai penjual tidak terlalu berubah. Meskipun pesaing mulai banting harga. Dengan strategi persaingan, harga pembeli akan setia pada perusahaan selama perusahaan dapat menawarkan produk dengan harga yang rendah. Dua metode utama persaingan non-harga adalah promosi dan pembeda produk. Selain itu juga perusahaan yang akan menekan keragaman dan kualitas pelayanan perusahaan pada pelanggan. Salah satu bentuk persaingan non-harga di luar promosi dan pembedaan produk yaitu kartu dagang atau kartu yang dapat ditukarkan dengan uang atau hadiah lainnya. Penetapan harga. Penetapan harga dibagi menjadi dua, yaitu penetapan harga maksimum dan juga penetapan harga dasar. Penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut harga eceran tertinggi (HET) atau selling price. Maksud HET adalah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika HET ditetapkan sama dengan atau lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebagaimana ditentukan oleh supply dan demand di pasaran, maka penetapan harga ini tidak banyak pengaruhnya dan hanya sekedar untuk mencegah para penjual menaikkan harga lebih daripada batas yang ditetapkan itu. Tetapi bila HET itu lebih rendah daripada harga keseimbangan, akan timbul berbagai persoalan. Selanjutnya, penetapan harga dasar. Harga dasar merupakan tingkat harga minimum yang diberlakukan pemerintah. Penetapan harga dasar ini bertujuan untuk melindungi produsen.
Karena dirasakan harga pasar produk yang dihasilkan dianggap terlalu rendah, sehingga pendapatan para produsen terancam. Untuk melindungi para produsen, maka pemerintah dapat campur tangan dengan menetapkan harga minimum atau harga eceran terendah. Harga minimum ini lebih tinggi daripada harga keseimbangan yang berlaku di pasar dan disebut harga dasar atau floor price. Selanjutnya, mari kita perhatikan kurva selling price atau penetapan harga maksimum. Nah, pada kurva ini, harga keseimbangan antara supply dan demand adalah Rp3.000. Harga ini dipandang terlalu tinggi, maka pemerintah menetapkan HET sebanyak Rp2.000 agar barang dapat dibeli oleh masyarakat. Tetapi pada harga Rp2.000 ini, KID lebih besar daripada QS. Jumlah yang mau dibeli 30, sedangkan jumlah yang mau dijual pada harga itu hanya 15. Jadi, ada kekurangan. Kekurangan ini dapat menimbulkan pasar gelap, sebab untuk memperoleh jumlah sebanyak 15 tersebut, para pembeli bersedia membayar sampai Rp3.500. Seandainya jumlah 15 ini dijual di pasar bebas, maka akan bisa mencapai harga Rp3.500. Tetapi HET yang ditetapkan oleh pemerintah hanya Rp2.000. Inilah yang menimbulkan pasar gelap. Barang dijual secara gelap dengan harga di atas HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Cara ini hanya menguntungkan pedagang, sedang masyarakat yang membutuhkan barang tidak kebagian. Persoalan yang timbul bila HET ditetapkan lebih rendah daripada harga keseimbangan pasar adalah bahwa pada harga HET itu jumlah yang mau dibeli lebih besar daripada jumlah yang mau dijual, sehingga timbul kekurangan supply. Selanjutnya, kurva floor price atau penetapan harga dasar. Pada kurva tersebut, harga keseimbangan hanya mencapai Rp2.000. Harga ini dianggap terlalu rendah, maka pemerintah menetapkan harga terendah yakni Rp3.000. Dengan demikian, pendapatan para produsen tidak terlalu minim, tetapi pada harga Rp3.000 ini ternyata timbul suatu surplus karena QS lebih besar daripada QD. Terhadap adanya surplus, mungkin pemerintah akan membelinya untuk disimpan sebagai stok atau untuk dijual ke luar negeri. Hanya dengan jalan demikian, penawaran tidak akan berkurang.